warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, gimana nih kabar kalian? Pasti sehat-sehat dong tentunya. Kali ini kita ada di episode yang keberapa ya? Ya lumayan banyak ya tentunya. Selain itu kita hari ini lagi kedatangan tamu. Oh sebelumnya kenalin, di sini aku Tiara Agustin. Di sini aku akan mandu podcast pada kali ini. Kita langsung aja ya kita kenalan. Ini juga adalah tamu yang tak kalah istimewa dari episode-episode sebelumnya. Langsung aja bisa dikenalkan. Nama saya Devina Bukasari dari Prodi Administrasi Publik ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih Kak, aku panggil Kakak aja ya. Iya. Sekarang nih kesibukannya apa? Kalau boleh tahu. Selain kuliah, aku kerja juga sih. Kerja juga. Iya, kerja juga sih. Kerjanya kalau boleh tahu di mana? Aku jadi admin di salah satu pet shop yang ada di Jambangan sih. Di Jambangan sini ya. Iya, Udah Jambangan lama. Candi. Itu kerjanya apa mulai awal kuliah apa sebelum kuliah udah kerja Kak? Jadi aku kuliah sambil kerja juga sih di situ sih. Jadi nyambi gitu lah. Oh ya. Iya. Kalau di pet shop sendiri tuh biasanya ada ini nggak sih Kak? Apa cuma jual makanan aja apa sama ada kebunnya gitu? Enggak sih, di situ enggak hanya jual makanan aja, kita juga ada open grooming juga, open grooming ikan sama sterilisasi buat yang mau nggak nambah momongan anak buahnya kayak gitu sih. Oke, kita bahas masa-masa kuliah dulu aja ya, selain sebelum bahas masa-masa kerja. Kalau dulu masa-masa kuliah gimana Kak? Awal-awal kok bisa nyemplung di AP nih sampai sekarang dan alhamdulillah udah lulus ya sekarang ya. Alhamdulillah banget ya. Boleh ceritain nggak gimana? Ya. Dulu itu awal masuk sini tuh aku ambil 2 jurusan nih. Satunya akuntansi, satunya administrasi publik. Nah ternyata yang keterima administrasi publik nih, kan? Administrasi publik juga lumayan menantang sih menurutku ya, karena juga ada politiknya, manajemen humasnya juga, public policy-nya juga. Nah, di situ jadi menambah pengetahuan gitu sih. Apa emang dari awal di administrasi publik ini udah kayak apa ya? Bidangnya di kakak apa gimana? Apa mau cuma penasaran atau gimana? Awalnya sih penasaran sih, tapi tambah lama sih suka juga. Seru ya? Iya seru sih. Ya? Iya benar, seru banget. Apalagi ditambah aku juga masuk UKM kan, jadi antara pelajaran yang ada di administrasi publik itu ada yang masuk juga sih di salah satu UKM juga. Sinambungan gitu. Iya benar. Di AP juga kita nggak melulu belajar soal politik ya tentunya. Ada beberapa ilmu juga yang kita dapat gitu ya. Iya, jadi di AP itu juga nggak rugi gak sih Kak? Enggak sih, Nggak rugi banget ya. Iya. Seru malah ya kan? Iya benar. Seru banget. Dulu kalau masa-masa kakaknya dulu pas waktu kuliah itu udah ada ini nggak sih Kak apa namanya program MBKM? Waktu di zaman kuliah dulu sih belum ada sih, belum ada ya. Mungkin adik-adik tingkatan atas mungkin ada, kalau aku belum ada sih. Kalau sekarang ada Kak, soalnya kita kan baru sih Kak, baru ada beberapa tahun belakangan ini ya, dan itu juga programnya juga seru juga. Jadi kita ikutan program MBKM ini kita belajar nggak cuma di kelas aja, nggak cuma dapat materi aja, tapi kita dikasih kesempatan buat dapat ilmu di luar kelas juga. Selain itu juga kita dapat pengalaman kan, tentunya gitu sih. Kalau kuliahnya sendiri gimana Kak? Kuliah di AP? Kuliah di AP itu yang namanya anak politik ya. Iya. Pasti kita di dalam kelas itu ada sangkut pautnya untuk pembahasan tentang kebijakan juga, apalagi kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan maupun yang mau dijalankan. Sebisa mungkin kita dituntut untuk kritis gitu ya. Iya benar, kritis itu harus sih, namanya juga anak politik kan. Iya tentunya. Mulai zaman kakak dulu, kalau untuk prodi AP sendiri ada perubahan nggak sih Kak? Kayak mulai tempatnya, terus yang ngajar gitu sampai sekarang yang kakak rasain? Kurikulumnya tambah tahun tambah bagus sih. Iya, kurikulumnya tambah bagus juga, dosen-dosennya, mahasiswanya sih pastinya kan ya. Soalnya kan sekarang makin tahun tuh AP mulai dikenalkan Kak ya. Ditambah lagi mahasiswanya juga per tahunnya, per semesternya juga makin banyak. Jadi akreditasinya juga makin bertambah gitu, makin bagus juga kan ya. Kalau nggak salah perdasnya udah A ya sekarang ya. Iya dong, itu udah A, jadi nggak ada yang ragu-ragu lagi.
Ya benar. Gabung di Prodi AP. Oke, kalau untuk kerjaan kakaknya sendiri nih, ada ini nggak sih kak kesinambungan sama apa yang kakak pelajari di program studi administrasi sendiri? Kalau itu sih tentang itu struktur organisasi ya. Iya. Struktur organisasinya antara apa namanya kepemimpinan sama bawahan, terus harus berkesinambungan, terus antara komunikasinya juga antara apa namanya bos karyawan dan apalagi aku admin masalah gudang juga sih itu harus apa ya harus tidak boleh miskomunikasi gitu aja Jadi sih. manfaat banget ya kak Iya, sama benar. kerjanya sekarang. Kalau sekarang nih kak apa pandangan buat kedepannya gitu? Sekarang kan udah lulus nih, mau menjajaki ke arah mana? Tentu saja mau daftar coba-coba di CPNSN sih. Ya, CPNSN apalagi sih. sekarang udah mau dibuka kan kak ya? Kok nggak salah tanggal 17 kemarin. Iya. Nggak tahu sih kalau gelombang 2 ada lagi mungkin ya. Iya, tadi kayak ngomong-ngomong kakaknya pernah ikut juga UKM ya. Boleh dijelasin nggak sih kak UKM itu apa? UKM kan unit kegiatan mahasiswa ya, dimana selain kita belajar di kelas, kita juga harus mengembangkan organisasi dan komunikasi kita yaitu dengan cara ikut UKM tersebut kan ya. Aku dulu itu ikutnya itu UKM PIK M Unsida sih, sekarang mungkin udah ganti PIK R Unsida ya. Nah di situ itu aku bekerja sama dengan BKKBN sama BNN. Dimana di BKKBN itu aku dapat beberapa ilmu yang dimana di Indonesia sekarang itu diterapkan 2 anak cukup ya, 2 anak cukup, sex education, apa namanya terus stop namanya seks bebas juga. Kalau BNN itu ya pastinya kita bahasnya tentang say no to drugs ya. Kalau itu biasanya ini nggak sih kak kayak ngadain sosialisasi gitu buat orang-orang sekitar gitu apa gimana? Kalau sosialisasi kita biasanya itu kita ngadain seminar-seminar di kampus. Seminar di kampus. Ya, dan itu pesertanya juga mahasiswa kampus. iya benar, mahasiswa kampus. Terus kadang kita juga ada kunjungan-kunjungan juga di SMP ataupun di SMA yang ada di Sidoarjo juga. Sama sih BNN juga gitu sih. Apalagi kalau di BKKBN itu biasanya 1 tahun sekali waktu ada hari keluarga berencana itu tanggal 29 Juli kalau nggak salah itu kita ada pasti ada ya. Kalau untuk ini kayak programnya sendiri, kalau menurut kakak yang kakak tahu, idealnya usia menikah buat perempuan itu sama laki-laki itu usia berapa? Rentang berapa? Kalau usia yang bagus ya itu buat menikah nih yang menurut BKKBN itu sih antara umur 20, 21 sampai 25. 25. Iya benar. Itu dari segi produktifnya juga sama Iya. mentalnya juga sih. Iya benar. mental juga ya pasti perlu kan ya kak ya, apalagi dalam rumah tangga itu Iya, harus benar. siap mental juga. Siap mental antara dua kepala jadi Iya. satu kan ya. Jangan pasti kepalanya beda-beda isi ya, benar. beda pemikiran juga ya. Jadi harus siap juga. Iya. Itu susah nggak sih kak buat kasih sosialisasi ke lingkungan sekitar, apalagi kita kan sekarang di zaman sekarang nih kayak pacaran udah lumayan lah ya, bukan rahasia umum lagi kayak Iya. ada yang seks bebas, ada pernikahan dini juga gitu. Gimana menurut kakak? Kalau sosialisasi itu gampang sih, maksudnya kita sosialisasi ke mereka itu gampang, cuman penerimaan mereka aja sih masuk apa enggak gitu aja. Yang penting kan kita udah sosialisasi. Untuk masalah pacaran tuh sih udah bukan hal umum lagi sih, nggak masalah kan ya. Untuk itu mungkin untuk pengetahuan seks bebasnya, untuk say no merit sebelum waktunya yang tepat gitu aja sih. Soalnya kan kalau kita merit sebelum mental kita nggak kuat dalam menghadapi ujian apa namanya skripsi aja kita udah berat ya, apalagi ujian hidup ujian rumah tangga juga ya, pasti banyak itu banget. pasti kan ya. Ada dari ekonomi juga bisa ya kan, Benar. memicu permasalahan dalam keluarga gitu. Ya. Oke, kalau yang selanjutnya nih kak, apa ya? Kalau dari kakak sendiri buat teman-teman yang di sana, ada nggak sih kak yang pesan-pesan buat teman-teman? Untuk teman-teman semua sih yang lagi kuliah ataupun mau bekerja ya, fokus kedua-duanya aja, jangan pilih salah satu.
kalau pilih salah satu mending yang dikorbankan itu itunya aja sih. Kalau yang itu me time. Iya, Kalau me time-nya pasti aja. pasti kepotong banget gak sih? Iya benar sih. Tapi Iya. kalau yang dipilih salah satu mending jangan deh. Makanya itu bisa soalnya banget. kita kan kerja buat kuliah juga ya, nggak benar sih, Kak? kuliah untuk masa depan kita juga. Iya, benar Mungkin banget. jenjang karir kita mungkin nanti akan lebih tinggi lagi kalau kita selesai kuliah. Iya, ya. Nggak apa-apa sih kita sekarang susah-susah dulu, kalau Iya. nantinya kedepannya buat bikin bagus gak masalah. Iya, bukan menunjang karir kita mesti nggak masalah. Iya. Semua dikorbankan. Iya benar. Oke, sebenarnya aku ucapin terima kasih dulu ya Kak, karena udah kasih waktunya, sudah meluangkan waktunya buat datang ke podcast AP kali ini. Dan ini tadi juga semoga ilmunya juga bermanfaat banget dan banyak banget ilmu-ilmu yang sudah aku tahu yang sebelumnya aku nggak ngerti. Jadi sharing-sharing ini tadi jadi lumayan lah tambah-tambah ilmu gitu. Terima kasih banyak buat waktunya, dan maaf juga kalau ada salah-salah kata. Oke, teman-teman, aku akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih kalian, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan see you, bye bye. Assalamualaikum.